لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Sulaiman alaihi salam dalam riwayat sangat terkenal akan kebijaksanaannya. Nabi Sulaiman sendiri adalah anak dari Nabi Daud alaihi salam yang merupakan raja Israel. Beliau diangkat menjadi nabi ketika sudah cukup umur dan setelah ayahandanya wafat. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian diangkat menjadi raja bagi orang-orang Yahudi untuk menggantikan tahta ayahnya. Nabi Sulaiman alaihi salam semasa hidupnya adalah raja dari segala raja. Ia diberikan mukjizat oleh Allah Azza wa Jalla berupa kebijaksanaan. Beliau juga bisa berbicara dengan segala macam binatang dan menguasai makhluk halus seperti jin, setan. Selain itu, Nabi Sulaiman alaihi salam sangat kaya. Benarkah binatang jin dan setan bisa dikuasai oleh Nabi Sulaiman? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Tentunya hanya di channel Sahabat Muslim. Sahabat beriman, Nabi Sulaiman mempunyai istana megah yang dibangun secara gotong royong antara manusia, binatang, dan jin. Dinding istananya terbuat dari batu pualam. Tiang dan pintunya dari emas dan tembaga, atapnya dari perak, hiasan dan ukirannya dari mutiara dan intan berlian. Pasir di taman ditaburi mutiara dan sebagainya. Namun sayang, rakyatnya yang orang-orang Yahudi atau Israel malah kufur terhadap Nabi Sulaiman alaihi salam dan mengingkari jika ia adalah Rasul utusan Allah. Orang-orang Yahudi amat ingin memiliki kemampuan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam karena beliau dapat membuat bangsa jin dan manusia patuh terhadapnya. Orang Yahudi lantas berprasangka bahwa pasti Nabi Sulaiman alaihi salam mempunyai sebuah kitab atau semacam benda yang dapat membuatnya jadi sakti seperti itu. Adanya niatan dari bangsa Yahudi ini kemudian membuat setan mendapatkan ide untuk menyesatkan mereka. Perlu diketahui, pada saat zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, setan kerap naik ke langit untuk mencuri berita dari para malaikat tentang kejadian gaib, yaitu tentang apa saja yang akan dan sedang terjadi di bumi. Setelah mencuri informasi berita itu, setan kemudian membumbui apa yang didengarnya dengan 70 kebohongan di setiap kalimatnya. Jadilah kalimat-kalimat itu kemudian dirangkai oleh setan yang kita kenal sekarang dengan istilah ilmu sihir. Mengetahui hal tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam lantas mengambil kitab-kitab sihir milik setan itu dan menguburnya di bawah tempat duduknya. Hal ini beliau lakukan agar sihir-sihir itu tidak dipergunakan oleh setan untuk menjerumuskan manusia ke depannya. Maka gagallah ide setan menggunakan sihir untuk menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Namun setelah beliau wafat, maka bangsa Yahudi berusaha mencari-cari peninggalannya karena keinginan mereka untuk bisa memiliki rahasia kemampuan seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Sahabat beriman, setan yang ingin menjerumuskan mereka lantas berubah wujud menjadi sosok manusia. Setan kemudian membohongi orang-orang Yahudi dengan mengatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam mempunyai kitab sakti yang dikubur di bawah tempat duduk atau singgasananya. Setan memperdaya mereka dengan mengatakan bahwa kitab itulah yang membuat Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menguasai manusia dan jin, sehingga membuat para jin dan setan patuh kepadanya. Orang-orang Yahudi kemudian mempercayai perkataan setan yang sedang menjelma menjadi manusia itu. Kemudian mereka segera membongkar singgasana Nabi Sulaiman alaihi salam dan mencari kitab itu. Isi kitab-kitab itu merupakan kumpulan ajaran sihir dengan pengarangnya adalah setan. Kitab sesat itulah yang sengaja dikubur oleh Nabi Sulaiman alaihi salam semasa hidupnya agar tidak disalahgunakan oleh Bani Israel. Namun setelah beliau wafat, kitab itu kembali disalahgunakan oleh bangsa Yahudi. Kini bangsa Israel kembali menjadikan kitab ini sebagai pedoman mereka demi mewujudkan ketamakan untuk bisa menjadi penguasa dunia. Sahabat beriman, dalam surat Al-Baqarah ayat 102, firman Allah menjelaskan tentang kronologi akan kejadian di atas.
Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi madorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi madorot kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanyalah milik Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui juga berkehendak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.